Sebuah situs sejarah yang pernah ditemukan di Desa Panjang, Kudus. Bangunan ditengarai sebagai makam Mbah Kleco dan Sendang Permaisuri, kini terbengkalai. Akankah dinas terkait akan menghidupkan kembali? Simak penelusuran kami dalam Jelajah Kudus YK Entertainment. Dari Sunan Kudus sampai Mbah Kleco, sampai ke bawah. Ada Mbah Kleco, ada yang lain. Ini ada 4. Terus ada lagi nanti ada gitu. Tapi kan 2 sendang dulunya. Bisa jadi sendangnya bisa 2, bisa 3. Desa juga karena dana juga kesulitan, nggak bisa untuk merawat atau menghidupkan situs ini, situs yang bersejarah ini. Ya mohonlah dinas instansi yang terkait dari pariwisata ya, kalau tergugah. Nah ini loh, di Desa Panjang ini ada situs kayak gini. Nah juga dijelaskan riwayat cerita, di sini ada Den Ayu Kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Eko Oktavian, Kepala Desa Panjang. Desa kami, Desa Panjang, berada di sisi utara dari pusat kota. Kami berada di Kota Kudus, di Kecamatan Bai di Kabupaten Kudus. Kami Desa Panjang secara geografis dan sumber daya manusia, kami mempunyai warga negara warga desa yang berjumlah 4.895, terdiri dari 3 RW dan 15 RT. Untuk secara geografis, desa kami terbelah dilewati oleh sebuah sungai biasa dinamakan Kali Gelis. Nah ini yang dulunya menjadi pusat aktivitas masyarakat, mulai dari mandi, kemudian cuci, termasuk juga mata pencaharian, mengambil batu dan pasir. Di desa kami, jadi secara sejarah di kami ini ada beberapa peninggalan atau biasa kami sebut makom atau situs ya. Yang pertama adalah Ibu Raden Ayu Kuning dan Mbah Sawijoyo, kemudian Mbah Gundang, kemudian Mbah Pagerwatu dan Mbah Raden Ayu Kemuning dan atau biasa disebut Raden Ayu Kuning. Termasuk salah satu situs di tempat kami itu adalah Mbah Kleco. Nah ini yang Mbah Kleco ini juga secara peninggalannya itu, kuburannya itu, batu batanya itu berbeda dengan batu bata yang sekarang. Nah, kemungkinan juga itu apakah batu bata ini adalah batu bata kuno. Nah ini mungkin lebih baiknya kita bisa menanyakan langsung kepada juru kunci yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak atau teman saudara. Ini ya, kita berada di kawasan Mbah Kleco gitu. Ini Pak, ini kawasan Mbah Kleco lah. Ini bisa dilihat ya, ini ada tumpukan bata bentuk kotak ya. Ini ada tanaman nggak Pak? Nah ini dulunya ya, ini gerumbul pohon bambu ya, seperti ini gerumbul. Nah, lalu kami kan membeli tanah ini 3 tahun lebih, terus berkeinginan membuat gubuk itu kan perlu untuk bambu-bambu. Nah, kita menebang. Ini 1 gerumbul apa 2 gerumbul ya? 2 gerumbul Pak ya, 2 gerumbul. Nah, setelah ditebang jadi, lalu kami membuat tembok batas ini. Nah, ini pagar. Ya, nah, bisa dilihat ini. Nah, ini ya. Nah, waktu kami mencangkul ya, untuk membuat ya, nah, pada kedalaman sekitar ini mendapatkan ini batu bata,
terkena cangkul. Batu bata nyun sewu ya. Nah, ini batuannya kayak gini. Ini asli semua, bukan kami menumpuk, bukan. Tumpukan asli kayak gini. Nah, ketika menemukan cangkul batu bata, kami inisiatif untuk menelusuri. Jadi ini tertutup ini semua nih. Batu bata ini di bawah tanah gundukan itu. Lalu dengan alat sederhana ya, pakai geraji, pakai kan dikit sampai pada menemukan ini. Itu di sini ya ampun mboten nggih. Dulu ada taman. Dengan kehati-hatian kami menemukan tumpukan gini. Ini juga masih tanah. Iya, masih tanah. Jadi berhati-hati. Kami nggak berani untuk lebih ke bawah. Jadi cukup kayak gini. Lalu di sini kan ini ya. Kawasan ini termasuk kawasan tempatnya Mbah Kleco. Lah, di cerita masyarakat, orang menyebutnya daerah ini ya, oh tempatnya Mbah Kleco, maka Mbah Kleco kayak gitu, Punden Mbah Kleco kayak gitu. Jadi menemukan ada empat ini. Kami tidak berani menyatakan ini makam enggak. Kami menemukan yang seperti gitu Pak ya, seperti makam. Ini dulunya ada bentuknya. Bentuknya seperti kayak kura-kura gitu. Nanti ada fotonya kayak gitu. Ada empat gundukan. Nah, di sini sesuai dengan ini tadi tempatnya namanya Mbah Kleco. Ya, konon. Nah, ini dari Sunan Kudus itu punya keturunan. Ya, ada 8 putra putri. Nah, di sini ada yang itu kebetulan itu namanya aja Mbah Kleco, Pangeran Kleco kayak gitu. Nah, Pangeran Kleco itu dari turunan yang ke-6 dari putri Kanjeng Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shodiq Kanjeng Sunan Kudus ya. Dari putri Pekoco itu bersuamikan dengan Pangeran Selarong dari daerah timur. Itu ada silsilahnya ya. Jadi Pangeran Selarong, Putri Pekoco, lalu punya putra Pangeran Sedayu. Nah, Pangeran Sedayu punya putra Raden Sedayu. Jadi bawa ke bawah sampai dengan Sunan Pojok. Sunan Pojok itu domisili di Blora. Itu juga termasuk Bupati Tuban. Itu rangkaiannya agak panjang. Nah, kayak gitu. Kebetulan. Nah, kayak gitu. Di sini ada sebutan kami tadi Mbah Kleco. Nah, juga ada riwayat. Jadi kita bukan asal-asalan gitu Pak ya. Ada sampai dari Sunan Kudus sampai Mbah Kleco, sampai ke bawah. Dan sampai nyambung. Betulnya nyambung sampai turunan yang ke-14 itu ada. Nah, ini juga masuk dari Pak Inggi kita ini mengetahui dari awalnya Pak Inggi dari sini ya Pak Inggi mengetahui latar belakang sebelumnya apa tadi gundukan. Nah, di sini. Nah, kemungkinan besar itu di sini bukan cuma ada Mbah Kleco, ada yang lain. Ini ada 4. Terus ada lagi nanti ada gitu. Tapi kan belum muncul atau ya, yeah, dari zaman beda. Dari di sini dulunya seperti kawasan kayak Padepokan apa gitu, istana kecil gitu. Nah, maka ini ada bermacam-macam. Juga ada Den Ayu Kuning juga. Kawasan sini termasuk Den Ayu Kuning. Jadi insya Allah moga saja tidak salah gitu. Semoga saja ini kayak gini. Gitu Pak ya, untuk teman-teman kami bukan menyatakan ini loh, ini bukan. Karena ini kita menemukan tempat ini kayak gini, ini masih ditumpuk tanah, tertimbun. Ya semoga saja nantinya Allah akan memudahkan semuanya. Entah itu apapun, ini minimal ini loh ada situs
dari zaman dulu kami tidak merekayasa, ini betul-betul kayak gini. Nah, gitu menurut Pak Kades. Iya. Iya. Yang kami harapkan nanti kan ada pihak-pihak nanti yang membantu kami untuk bisa menggali bahwa ini apa sebenarnya, kemudian apakah memang yang seperti dugaan kami apa tidak. Nanti kami mohonkan dari pihak-pihak terkait nanti bisa membantu kami, membantu warga kami sehingga keberadaan situs ini bisa terang benderang. Ya seperti Nyun Sewu nggih. Ini kan seperti kemungkinan ada gini, orang yang sudah tahu, oh itu Pangeran Kresna kan ada di menara. Nah, kita ambil seperti Sunan Bonang. Sunan Bonang itu makanya di Tuban ada, di Lasem ada, di Madura ada. Sunan Kalijogo gitu. Di Tuban ada. Di Tuban ada. Demak ada. Jawa Barat juga ada. Ya kayak gitu. Jadi bukan kami mengklaim ya Pak ya. Yeah. Enggak mengklaim, tapi seorang wali itu bisa berada di sana, berada di sini kayak gitu. Karena tidak seperti orang biasa gitu. Dan juga mohon maaf ya, mungkin kan banyak, mungkin kurang lebihnya karena kami juga keterbatasan ke kami. Ya, semoga saja bisa nanti ada yang ini Pak kayak gini ya. Ada orang yang dari jauh ke sini itu berdasarkan ada mimpi ada gitu. Berarti nanti ini kan dari betul turunan Sunan Kudus, tapi kan sudah di kawasan timur. Kawasan timur itu tadi ada Sunan Pojok. Ini juga dari Sunan Pojok. Anak ini. Silakan. Jadi teman-teman ya, kalau di situ tadi ada itulah kayak petilasan atau makam Mbah Kleco, atau ada di sini ya, area sini turun ini juga ada, insya Allah ada peninggalan sebuah sendang dulunya. Bisa jadi sendangnya bisa 2 bisa 3 ya. Nah, karena kondisi karena kondisi jadi tidak terawat, jadi nggak bisa keluar air Pak. Kalau ya ini belum ini. Ya. Ini dulunya bagus Pak. Nanti bisa dilihat di foto ada. Ya, tapi kan dulunya dirawat gitu. Nah, kayak gini. Dan saya bilang tadi ya, seperti kayak Pak Inggi, di sini tuh bukan cuma satu zaman, ada sesepuh lain. Ada Mbah Sawijoyo, ada Den Ayu Kuning kayak gitu. Nah, jadi zamannya mungkin beda Pak. Itu ada Tambak Boyo juga. Pak Tambak Boyo itu di atasnya, di atas Mbah Kleco. Nah, dari sekitar sini Pak, Pagar Batu kan agak nganu nggih. Nah, agak beda. Nah, Mbah Tambak Boyo itu di atas dari Mbah Kleco. Nah, kayak gitu. Ini di samping ini Sungai Gelis. Nah ini Pak Enggi salah satu dulunya untuk kegiatan warga Pak. Mandi ya. Mandi di sini. Ya. Ini masuk cari penghidupan. Ya pasir ya. Ambil pasir. Nah, pasir. Ya. Ini rusak kan akibat dari ulah manusia sendiri, penambang. Dulu kan ada tambang itu untuk proyek itu. Proyek jalan tol. Tahu proyek Semarang. Oh iya. Nah, dulu kan jalan tol Semarang itu. Kayak buat gunung, lah salah satu kemungkinan ambil dari sini. Ya dulu kan ada proyek, ada sangi. Nah betul. Ini sangat-sangat disayangkan ya, karena apa? Ini kan terlihat jernih. Tapi karena di bawahnya nggak ada batu, akhirnya saya endut. Jadi di sini apa Pak? Tanah yang anu itu, jadi nggak ada batunya. Endut akhirnya kayak gitu. Dulu enggak sedalam ini di. Dulu ya rata sama sini. Sungainya. Rata jadi ini bisa untuk akses jalan katanya dulu. Untuk jalan. Iya, jalan ada, ini ada lapangan kayak dulu sebelah sini. Ya, kemarin ini orang mancing sini, Pak. Berjejer-jejer pakai payung. Oh, betul. Ada sejarah itu Pak, ada di Facebook itu. Ini teman-teman ya. Di sebelah saya ini
sendang, belik lah. Nah, kalau dulu teman-teman belik, ya tempat dulu mandi juga di sini. Ini gerumbul. Nah, jadi bukan dari air sungai enggak ya, betul dari sumber gitu. Karena sungai berada di bawah, nggak mungkin sungai itu ke atas airnya, ya gitu. Ini mengalir. Nah, karena kondisi ya kita kekurangan semuanya, jadi nggak bisa merawat. Ini nanti kalau kami ada sana, ini dibuat di nganu lagi, dikembangkan lagi, karena airnya air bagus nih. Ini gini teman-teman ya, ini sendang ini membutuhkan ya biaya ya kami nggak bisa dalam arti nggak mampu, apalagi untuk kemudian desa juga karena dana juga kesulitan, nggak bisa untuk merawat atau menghidupkan situs ini, situs yang bersejarah ini. Ya mohonlah dinas instansi yang terkait dari pariwisata ya, kalau tergugah. Nah ini loh, di Desa Panjang ini ada situs kayak gini. Nah juga berdasarkan riwayat cerita, di sini ada Den Ayu Kuning, seorang putri yang dari Mataram. Itu ada filmnya itu. Nah kayak gitu. Nah kalau tergugah ini kan ini ada nggak cuma satu ya nanti. Cuma nanti kan bagaimana cara menghidupkannya. Ini insya Allah ya. Air ini air bagus. Pernah secara dohir ya, ketika ini mengalir dari pancuran kita ambil dengan aqua. Nah kita tes, dari hasil tes ini langsung itu pH 7 sudah layak untuk langsung diminum gitu. Nah setelah untuk ditampung, ditaruh yang aqua lainnya, itu warnanya beda, lebih jernih. Warnanya Pak, ada yang ungu, terus biru, terus agak kekuningan, kekuning agak-agak nganu lah. Itu beda. Yang paling nggak bagus itu kuning tuh. Kuning itu pH 5. pH 5. Terus yang ungu itu sekitar 8, 7, 8 itu ungu. Nah, itu bagus tuh. Layak untuk diminum. Itu tanpa di anu ya Pak ya. Tanpa difilter. Nah, untuk yang sudah kita bawa ya, air kita bawa untuk di sana doain, acara doain itu bisa 9. Untuk Nyen Sewu itu sudah bagus, bisa cenderung untuk membantu pengobatan. Jadi macam-macam. Itu salah satu real apa? Ini loh, air di sini kayak gini, kayak gitu. Dan nanti kalau nggak salah itu di Facebook ada nggak ya dulu? Dulu teman kan sempat difoto kayak gitu. Jadi ini di tempat ini yang ungu, ini biru, ini yang kuning. Jadi minimal ada tiga nganu ya. Yang paling bagus daerah sini ya. Nah daerah sini ini airnya diambil tuh agak kuning. Jadi beda dengan yang di sini. Ketika di sini ada biru, terus bisa ungu. Nah nanti insya Allah ya, kalau teman-teman akan ada yang mata batinnya terbuka kayak itu, insya Allah malah lebih bagus. Kalau saya kan keterbatasan kemampuan, dan ini loh yang real kayak gini kayak gitu. Acara ini disponsori oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari manajemen Depo Pasir DP Anak Lanang menyediakan beberapa bahan material pembangunan seperti pasir muntilan kasar, pasir muntilan halus, split 1-2, batu belah, uruk, dan lain sebagainya. Untuk alamat deponya sendiri berada di Jalan Lingkar Utara Panjang, tepatnya setelah lampu merah pertama kanan jalan. Untuk harga dari 260 sampai 265. Untuk pemesanan bisa hubungi kontak kami di WA atau nomor biasa 085 712 216 566. Untuk jam buka dari hari Senin sampai hari Minggu pukul 6 sampai pukul 4 sore. Tidak ada libur kecuali capek.
Oke, terima kasih. Di tengah kesibukan dan rutinitas yang padat, Big Clean Laundry dan Dry Cleaning Kudus hadir sebagai solusi praktis untuk menjaga kerapian dan kebersihan pakaian Anda. Dengan layanan laundry profesional, cepat, bersih, dan wangi tahan lama, Big Clean menjadi pilihan utama masyarakat Kudus yang mengutamakan kualitas dan ketepatan waktu. Dilengkapi dengan teknologi pencucian modern, deterjen ramah lingkungan, serta tenaga kerja berpengalaman, setiap helai pakaian ditangani dengan penuh ketelitian dan kasih sayang, seolah milik sendiri. Tak hanya pakaian harian, kami juga melayani dry cleaning untuk jas, gaun, spray, karpet, hingga perlengkapan hotel dan kantor. Semua dikerjakan dengan standar kebersihan tinggi. Big Clean Laundry dan Dry Cleaning Kudus, bersihnya maksimal, wangi yang menenangkan, dan layanan yang memuaskan. Karena kami percaya, penampilan rapi berawal dari pakaian yang bersih sempurna. Selamat pagi, selamat datang di Big Clean. Big Clean Laundry dan Dry Cleaning selalu buka setiap hari, libur tanggal merah nasional. Jalan Lingkar Utara panjang 250A, Kudus, telepon 0291 446 070 4464664, WhatsApp 085328864566, atau bisa kunjungi cabang ruko Agus Salim. Big Clean Laundry dan Dry Cleaning, banyak diskonnya. Pick up minimal 250.000, gratis ongkir, diskon 20% untuk pemuka agama, diskon 25% untuk karpet masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CV Mujijaya Kudus di sini menyediakan berbagai macam pakan hewan, yaitu ada pakan kucing, pakan ayam, pakan burung, dan ada pakan anjing juga. Untuk alamatnya ada di Desa Godam Manis, Kecamatan Bay, Kabupaten Kudus. Untuk pemesanannya bisa menghubungi nomor WA 0815 776 292. Terima kasih.
Halo, Assalamualaikum. Saya Ibu Rani dari toko Onderdil Anak Lanang. Kami menyediakan spare part tronton mulai dari seal, per, murbaut, ban, dan lain-lain sebagainya. Untuk pemesanan bisa melalui WA maupun datang langsung. Adapun nomor WA kami tertera 081 326 379 238, dan kami berada di alamat Desa Panjang, Jalan Lingkar Panjang, tepatnya depan Balai Desa Panjang. Kami buka dari hari Minggu sampai hari Minggu lagi, jadi tidak ada tutupnya. Kami selalu stay di sini mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Terima kasih.